Nah, layawan introduction itu kita mulai dengan sebenarnya dalam teknologi kita ini kita merupakan sebuah teknologi yang banyak sekali jenisnya dan perkembangannya begitu cepat. Nah, kira-kira apa sih 30 teknologi yang terbesar ada di Indonesia, sorry di dunia? Nah, itu kita bisa lihat di layar ini. Nah, yang perlu kita highlight itu adalah di sini Internet of Things. Itu merupakan salah satu bagian dari 30 teknologi terdepan yang akan ada di satu dekade ke depan. Nah, terus Internet of Things itu apa? Saya sedikit singgung lagi. IoT merupakan konsep di mana kita mencoba menghubungkan perangkat ke internet atau ke perangkat lainnya. Jadi kita mencoba mengkomunikasikan antara satu perangkat dan perangkat lainnya. Nah, perangkat ini biasanya adalah perangkat-perangkat yang awalnya kita pikir tidak bisa berkomunikasi dengan satu lain. Contohnya mesin-mesin pabrik yang cuma bisa berkomunikasi pada line pabriknya itu sendiri, atau kalau misalnya lebih simpel lagi, seperti lampu atau AC yang kita gunakan di rumah-rumah itu, kita berusaha untuk berkomunikasi antara ke internet atau dashboard atau ke perangkat-perangkat lainnya untuk berkomunikasi secara bersama-sama. Nah, keuntungan penggunaan IoT apa? Monitoring data, otomatisasi, manajemen terpusat, dan pengumpulan data. Komponen penting dalam IoT itu apa? Kalau dari saya sendiri itu kategorikan 3 hal penting. Dashboard, sensor, dan juga yang terakhir itu komunikasi. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah tahu sensor komunikasi dashboard ini memiliki teknologi yang sangat banyak. Nah, untuk LoRaWAN itu kita berspesialisasi untuk teknologi komunikasi yang ditujukan untuk IoT. Nah, what is LoRaWAN? LoRaWAN is an open wireless communication protocol technology that is dedicated for IoT sensor with low energy consumption, long range for the jadi dia bisa berpanjang koneksinya, dan juga dia low cost. Nah, untuk technical specification-nya itu diregulasikan oleh LoRa Alliance. Jadi LoRaWAN itu merupakan komunikasi protokol yang open, dan ini regulasinya itu oleh LoRa Alliance, sebuah non-profit organization. Nah, LoRaWAN itu posisinya di mana untuk komunikasi? Kalau misalnya kita lihat matriks ini, kita bagi jadi 4 kubik. Untuk aksis Y itu kita melihat jaraknya dari yang rendah ke tinggi, dan untuk aksis X itu bisa kita lihat baterinya itu kalau semakin pendek mungkin 1 hari 2 hari, dan semakin panjang yang bisa mungkin 5 sampai 10 tahun. Nah, LoRaWAN itu berada di posisi dia itu long range dan juga baterinya itu sangat panjang life ekspektasinya. Nah, kenapa saya kasih tunjuk ini? Karena LoRaWAN itu tidak bisa menjadi sebuah solusi untuk semua masalah. Teknologi itu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Kita harus bisa melihat apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa memetakan teknologi apa yang perlu kita gunakan. Sehingga kita tidak overuse atau underuse sebuah teknologi. Nah, mungkin bisa teman-teman lebih familiar dengan 3G, GSM, Wi-Fi, atau Bluetooth yang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, IoT communication itu kira-kira marketnya itu seperti ini ya. Untuk 3G, 4G, 5G itu use case-nya itu CCTV. NB-IoT itu kira-kira dia penggunaannya itu size sekitar 100 kilobyte. Itu bisa lihat vending machine, parking management, industrial IoT, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau LoRaWAN itu, dia itu device-nya paling banyak, akan tetapi size yang bisa dibawakan oleh satu device itu hanya berkisar 50 sampai 200 byte. Nah, use case yang bagus untuk ini adalah smart meter, manufacture, smart city, smart building, dan juga agriculture. Lawan arsitektur itu sangat simple. Paling kiri kita lihat adalah endnode, gateway, network server, application server, atau kita bisa ngomong dashboard. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih simple, bisa kita katakan sebagai handphone. Handphone itu sebagai device, LoRaWAN gateway itu sebagai Wi-Fi network, atau bisa kita lihat TP-Link ya, misalnya teman-teman tahu ya, atau IndiHome. Nah, itu gateway-nya. Network server itu ada di dalam backhaul belakangnya, dan application server yang bisa kita cek untuk misalkan penggunaan data byte dari HP. Nah, itu simpelnya seperti itu, dan LoRaWAN kurang lebih sama. Nah, kalau untuk LoRaWAN itu untuk mobile deployment sudah ada bekerja di 171 negara untuk masing-masing respective LoRaWAN network operatornya. Nah, untuk LoRaWAN teknologi itu sendiri ada key feature-nya. Pertama, dia long range, bisa sangat jauh. Kalau di perkotaan kita bisa optimis mengatakan sekitar 2 sampai 5 km range.
Tapi untuk wilayah yang line of sight-nya sangat jauh, itu kita bisa mencapai sekitar 10-15 km. Low power, penggunaannya itu sangat normal, mencapai 5-10 tahun, hanya menggunakan baterai. Secure, jadi teknologinya itu sangat aman, menggunakan enkripsi AES-128. Dia itu distandarisasi oleh Loyal One, Loyal Alliance, yang merupakan open protocol communication dari sebuah organisasi non-profit. Geolocation, jadi kita bisa mendapatkan geolocation meskipun GPS ini tidak bisa menjadikan yang akurat, tapi kita bisa memetakan kira-kira posisinya di mana. Mobile, high capacity ini kita maksudnya apa? Kita bisa mensupport banyak sekali jenis device-nya. Dan juga low cost untuk harga device-nya dan juga harga komunikasinya. Gimana dengan Loyal One di Indonesia? Nah, seperti yang saya bilang sendiri, Loyal One di Indonesia itu dibawa oleh Telkom Indonesia dan ia bekerja dengan Evenet, Global Loyal One Operator, untuk menggelar infrastruktur Loyal One di seluruh Indonesia. Infrastruktur Loyal One gimana? Sebelum itu saya kasih tahu, Evenet itu bekerja untuk membuat ultra low cost neural host IoT network globally. Jadi kita akan memprovide network ini supaya teman-teman bisa menggunakan secara bersamaan dengan cost yang lebih murah. Nah, untuk Evenet sudah berada deploy di banyak negara. Salah satunya kita sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk menggelar Loyal di Indonesia. Dan juga untuk coverage-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di maps yang saya kasih tunjuk. Kita sudah mengcover hampir seluruh Pulau Jawa dan juga beberapa kota besar di Sumatera. Dan kita sekarang lagi mencoba ekspansi ke daerah Kalimantan. Ini saya hanya mengulang lagi bahwa topologinya sangat simpel, end device, gateway, IoT platform, dan juga application. Nah, teman-teman biasa bisa bergelut di mana nih kalau misalnya di bidang ini? Kita hanya akan memprovide sebenarnya adalah gateway, network server, IoT platform. Nah, teman-teman jika ingin bergelut di daerah device, itu silahkan. Teman-teman ingin bergelut di bagian dashboard atau application, itu juga silahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang Mas Ale jelaskan tadi, bahwa Telkom Indonesia memprovide sebuah platform yang sudah jadi. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma punya device, kita bisa provide dashboard-nya juga. Atau teman-teman nggak punya device, punya dashboard, kita juga bisa membantu untuk memperkenalkan kepada device-device maker yang bisa berkomunikasi dengan karyawan secara menyeluruh. Nah, sebenarnya apa yang membedakan Loya yang dibawakan oleh Evenet dan Loya yang mungkin dibuat oleh sebuah perusahaan lain atau mungkin dibuat oleh individu atau organisasi kecil? Kita adalah di regulasi. Nah, karena Loya One itu berada di sebuah frekuensi yang free digunakan, maka pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang agar Loya One ini tidak overuse dan bisa digunakan secara bersamaan, secara massal. Nah, ini bisa dilihat di Perdijen SDPPI nomor 3 tahun 2019 mengenai persyaratan teknis LPWA, dan Evenet dan Telkom Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah untuk menggelar Loya One secara publik. Keuntungan dari Loya One public itu adalah ini digunakan untuk mass production sehingga cost-nya akan lebih murah, dan kami bisa menjamin bahwa untuk masalah komunikasi itu akan jauh lebih baik dibandingkan mencoba untuk mendeploy private network Loya One secara massal. Dan juga untuk device-device dan semua network server, kita sudah mengikuti technical specification yang dibuat oleh Loyal Alliance khusus untuk Indonesia. Teman-teman bisa lihat di region AS923-2. Jangan lupakan AS923-2 karena frekuensi ini yang membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi teman-teman bisa beli sensornya dari China, dari Taiwan, atau dari Europe. Tapi kalau dia tidak support AS9232, itu tidak bisa berkomunikasi dengan Telkom Loya One Indonesia. Nah, kita akan masuk ke dalam beberapa use case ya. Nah, use case-nya itu sangat banyak. Bisa kita bagi menjadi 6: manufacture, energi atau utility, smart city, smart building, logistik, transport, dan agriculture. Karena kita malam hari ini ada fokusnya ada manufacture, saya akan lebih menjelaskan di bagian manufacture, dan saya akan go through secara cepat mengenai application lain. Di sini fokusnya hanya untuk memperkenalkan kalau IoT itu sangat luas, teman-teman bisa bermain di mana saja. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada ide, don't be afraid to let us know, and because we are open to every suggestion that you guys have. Oke, kita mulai dengan manufaktur. Manufaktur seperti yang Mas Ale bilang,
Yang paling penting itu kalau saya sih ngomongnya itu return of investment ya, ROI-nya itu kapan bisa dicapai. ROI itu bisa kita cek dengan harga mesin, kita bagikan dengan harga penjualan, tapi itu terlalu simple. Ada hal-hal seperti yang Mas Ale bilang tadi, seperti OOE atau OE, sorry, yang saya lupa. Itu ada biaya maintenance atau biaya listrik, dan sebagainya macamnya. Nah, biaya maintenance dan biaya listrik ini merupakan salah satu use case yang paling bisa digunakan oleh device-device loyal. Kita bisa cek nih, kira-kira mesin ini berapa kali digunakan dalam satu hari, berapa lama dia idle time-nya, dan juga kita bisa cek location-nya di mana. Dari situ kita bisa melakukan sebuah perhitungan kalkulasi gimana cara mengoptimalisasinya. Nah, dengan menggunakan sensor ini kita bisa mengambil datanya. Kemudian vibration sensor predictive maintenance ini lebih untuk mesin-mesin yang sensitif terhadap getaran. Jadi kalau misalnya ada terjadi getaran yang aneh sekali di mesin ini, kita bisa langsung mendeteksi. Nah, kita sudah berpartnership dengan Advantech untuk memprovide device yang bisa bekerja sama dengan Loyal One Indonesia. Oh ya, satu lagi teman-teman, contoh-contoh semua device ini bukanlah device yang diproduksi oleh Evernet, tapi ini merupakan device-device partnership ekosistem dari Evernet. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan mencari device, bisa menghubungi saya, teman-teman dari Evernet lainnya, ataupun teman-teman dari Telkom, untuk kita kenalkan ke partner-partner kita yang sudah memiliki device-device Loyal One yang sudah approve oleh Telkom Indonesia. Kita di sini hanya memberikan contoh-contoh saja. Terus industrial transceiver di sini kita bisa untuk cek kira-kira temperatur, humidity, atau beberapa data-data lainnya itu kira-kira di mana. Karena saya tahu beberapa mesin pabrikan itu sangat sensitif terhadap temperatur dan humidity dan harus kita cek kira-kira datanya itu sesuai dengan range aman atau tidak. Dengan demikian, sebelum kita bisa melakukan predictive maintenance dan kita bisa memperpanjang umur dari mesin-mesin yang digunakan dalam pabrikan. Terus selain maintenance, kita juga bisa melihat bahwa dalam sebuah pabrik itu logistik adalah sebuah hal yang sangat besar dan perlu kita lakukan tracking agar kita bisa mendapatkan informasi yang penting dan sesuai yang kita mau. Kita bisa melakukan factory plan atau pair parking. Jadi di sini kita bisa cek kira-kira device ini tuh mobil-mobil parking ini berada di mana sih lokasinya dalam sebuah industri yang besar. Terus factory warehouse system. Di sini saya ingin highlight adalah untuk mendapatkan sebuah posisi yang akurat dalam sebuah industri yang sangat besar, kita tidak bisa hanya menggunakan satu teknologi saja. Kita perlu menggabungkan beberapa teknologi. Kenapa? Di luar kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan GPS dengan mudah. Tapi bagaimana dengan use case di mana kita membutuhkan data-data di dalam pabrikan? Nah, itu bisa kita kasih tunjuk datanya menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Jadi, saat Wi-Fi atau Bluetooth itu mengirimkan data ke sensornya, sensor itu akan mengirimkan data ke server menggunakan teknologi LoRaWAN. Dengan demikian, cost-nya akan lebih murah dibandingkan kita memasang banyak sekali Wi-Fi di suatu tempat. Terus, heavy equipment, asset management, karena heavy equipment ini harganya sangat mahal, kita harus bisa tahu nih, penggunaannya itu apakah sangat cost efficient, ataupun juga apakah memerlukan maintenance secara berkala atau tidak dari mesin pabrik ini. Worker safety asset management sama, karena sebenarnya menurut saya aset paling penting dalam sebuah industri itu bukanlah mesin, tapi dari manusia itu sendiri. Kita harus memastikan kira-kira apakah pekerja itu berada di daerah yang mereka harusnya ditujukan atau mereka sudah melanggar tempat-tempat yang harus mereka datangin karena tempat itu berbahaya. Dengan menggunakan LoRaWAN dan juga beberapa teknologi seperti Wi-Fi atau Bluetooth, kita bisa dengan mudah memberitahukan kepada pekerja bahwa mereka sudah memasuki daerah terlarang. Nah, kita masuk ke dalam beberapa use case yang digunakan LoRaWAN karena ini banyak sekali. Saya akan go to dengan sangat cepat. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik dengan beberapa use case yang lain, bisa ditanyakan ke Q&A saja. Use case kita yang paling besar saat ini adalah Smart Electricity Meter embedded dengan LoRaWAN. Jadi kita bisa mengecek penggunaan kita berapa dengan handphone. Kita bisa mengisi token kita atau mengisi token kita secara mudah dengan handphone. Ataupun kalau misalnya teman-teman ada kenalan yang nakal, yang tidak mau membayar
listrik PLN, kita bisa dengan gampang memutuskan listrik PLN itu. Terus smart water meter system sama, teman-teman mungkin dalam daerah COVID ini malas menerima orang-orang PDAM untuk mencatat meter. Dengan menggunakan smart water meter system, kita bisa menghasilkan pembacaan harian yang sangat akurat. Tidak perlu lagi teman-teman takut baca ada salah baca atau gimana, dan teman-teman tidak perlu lagi menerima orang-orang tamu yang tidak ingin teman-teman datangkan ke rumah itu. Ini kita juga bisa dengan mudah memutus penggunaan teman-teman kalau misalnya teman-teman gagal bayar di PDAM. Ini beberapa sampel deployment yang sudah kita lakukan di beberapa tempat di Jakarta. Terus kita juga bisa ada smart gas water, itu sama kasusnya dengan air dan juga listrik, kita bisa melakukan pembacaan dan pemutusan. Water quality monitoring, jadi kita bisa mengecek air yang dikeluarkan oleh PDAM itu atau perusahaan air terdekat itu apakah sudah baik atau belum. Terus storage water distribution and district meter. Jadi ini lebih untuk mengetahui apakah yang kita distribusi dari ujung storage ke pengguna-pengguna itu sama atau tidak. Dengan mengetahui tersebut kita bisa mendeteksi kebocoran di pipa-pipa. Transformer monitoring, transformer listrik sebelum masuk ke dalam rumah-rumah, kita perlu tahu dulu apakah trafo ini memberikan efisiensi yang tinggi atau tidak. Dengan gampang kita bisa mengecek kinerja trafo tersebut dan juga keadaan trafo tersebut. Smart fuse, kita bisa juga melakukan turn on fuse itu dengan mudah. LPG tank monitoring, sebelum kita didistribusikan, kita perlu memastikan bahwa LPG ini memiliki standar keamanan yang tepat, maka dibutuhkanlah layanan ini. Smart city, banyak sekali use case-nya. Street lighting, bisa mengecek apakah bisa ambient lampunya. Jadi kalau misalnya siang-siang tiba-tiba hujan gelap, kita bisa dengan mudah mengaktifkannya semuanya. Dan juga kita bisa mengecek ke kualitas dari lampu tersebut, apakah perlu di-maintenance atau tidak. Bin level monitoring bisa menotify untuk pembersih terdekat apakah ada yang perlu dibersihkan. Flood warning, Jakarta, kota banjir, Vatikan of Indonesia. Bukan Vatikan, Finance of Indonesia, dia itu banyak sekali banjir-banjirnya. Nah, kita bisa tahu nih, kalau teman-teman mau ke satu titik A, apakah daerah tersebut ada banjir atau tidak. Sewage monitoring untuk mengetahui apakah prediktif untuk banjir-banjir, jadi kita bisa tahu apakah goyong-goyong yang ada di kota Jakarta atau di kota-kota lain itu sudah terlalu penuh atau belum. Smart parking, teman-teman susah mendapatkan parking di mall-mall atau di suatu tempat, kita bisa manage dengan mudah dengan menggunakan smart parking. Seperti ini sensornya, dan juga water quality sensor untuk mengetahui apakah air yang di daerah rumah teman itu masih baik atau tidak. Smart button, jadi bisa diletakkan di seluruh kota-kota. Kalau misalnya ada yang emergency, bisa menggunakan smart button ini untuk mengetahui bahwa di tempat itu ada seseorang yang membutuhkan emergency. Hidden monitoring, terjadi banyak sekali kasus di mana saat ada kebakaran dan pemadam kebakaran ingin mengambil air, hydrant ini stuck karena sudah lama tidak di maintenance, maka kita perlu melakukan maintenance sebelum terjadi hal-hal berbahaya seperti itu. Layawan bisa membantu untuk memberitahukan kira-kira kapan hydrant ini perlu dibersihkan. Nah, tadi smart city kita masuk ke yang lebih kecil lagi skopnya, smart building. Kita bisa lihat indoor air quality monitoring, karena COVID, Omicron, banyak sekali yang bilang bahwa ini lebih mudah tersebar lewat udara. Indoor air quality bisa menjadi suatu hal yang kita bisa pantau dan kita cek apakah di dalam rumah atau kantor kita perlu ada pembersihan-pembersihan seperti pembersihan lanjutan. Door atau window security monitoring untuk mengecek apakah pintu atau jendela tersebut aman dari pencuri atau hal-hal yang tidak diinginkan. Smart AC outlet atau switch bisa yang mungkin teman-teman pasti kenal, switch yang kita dapat dari Wi-Fi ya, menggunakan teknologi Wi-Fi, kurang lebih sama teknologinya, tapi dia menggunakan komunikasi LoRaWAN, bisa mengecek apakah data apakah penggunaan yang kita gunakan itu terlalu besar atau kita pengen melakukan remote matikan atau hidupkan menggunakan switch tersebut. Water leakage untuk kalau misalnya bak mandinya kosong kelebihan, kita bisa juga ini panic button sama, dan siren alarm device untuk mungkin bisa kita komunikasikan dengan
alarm dari kebakaran. Jadi bisa memberikan notification sebelum terjadi kebakaran. Asset dan tracking management yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa outdoor asset tracking menggunakan GPS, tapi setelah menggunakan GPS, kita mengirimkan datanya menggunakan LoRaWAN. Ini contohnya kita ada pengecekan di Bali. Terus indoor asset tracking solution, kita menggunakan LoRaWAN ditambahkan dengan teknologi Bluetooth atau Wi-Fi. Jadi teknologi Wi-Fi atau Bluetooth untuk memberitahukan posisi akuratnya di mana, dan LoRaWAN untuk mengirimkan datanya ke server. Logistik palet atau kontainer ini end-to-end solution dari mungkin penggunaan paletnya sampai ke pengiriman menuju dari manufaktur ke supplier. Terus manajemen construction sites yang tadi saya bilang, dan juga cold chain yang sudah dijelaskan oleh Mas Ale. Di sini kita bisa tahu pengiriman vaksin-vaksin ataupun bagaimana sebuah vaksin itu dijaga. Jadi kita bisa memonitoring bahwa vaksin itu tetap berada di suhu optimalnya. Smart port, ini kita bisa juga cek sebuah port kita buat sebagai smart, kita bisa cek kapan keluar masuknya kapal, jenis-jenis kargo yang masuknya apa saja, dan juga kontainer yang keluar dari pelabuhan itu apa saja. Nah, yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah smart agriculture atau farming, karena Indonesia itu merupakan negara agraris yang sangat besar. Ini merupakan sebuah use case yang masih banyak potensinya. Agriculture sensor untuk kita cek soil moisture, temperature, ambient. Jadi di sebuah farming mungkin sama saja dengan manufaktur. Kita harus tahu nih tanah yang kita gunakan itu apakah bagus atau tidak supaya yield kita itu semakin besar. Terus kita juga bisa smart water irrigation. Jadi dalam irigasi airnya kita bisa lakukan otomatis kapan kita mau melakukan irigasi atau tidak. Terus automatic water station. Jadi kita bisa tahu apakah daerah tersebut udaranya cocok untuk tanaman-tanaman tertentu. Terus cattle tracking, jadi Indonesia banyak sekali menggunakan hewan-hewan ternak, kita bisa track lokasinya di mana, terus keadaan hewan ternaknya gimana, dan apakah hewan ternak tersebut masih dalam keadaan sehat atau dia sudah terjatuh. Water quality sensor sama, jadi menggunakan sensor yang sama, kita bisa cek air tersebut memiliki kualitas yang seperti apa. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Maaf jika saya menjelaskan beberapa slide terakhir terlalu cepat, karena terlalu banyak use case yang bisa kita gunakan di Indonesia.